Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rahel dalam online experience kita pada hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bagi teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen, saya ucapkan selamat bergabung. Bagi teman-teman dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, serta The City Light Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung juga. Tidak terasa, kita sudah memasuki penghujung bulan Mei, yang artinya sudah 3 bulan kita tidak dapat beraktivitas secara bebas karena pandemi COVID-19. Apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dengan gigihnya dan dengan berbagai upaya agar kita segera terbebas dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Tentu saja, ini semua dibutuhkan gotong royong semua elemen bangsa agar kita dapat beraktivitas secara normal kembali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan murah hati telah memberikan donasi dan persembahan pada masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai usaha dan pekerjaan yang Bapak Ibu jalani. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau langsung memberikan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Teman-teman, ada pepatah mengatakan, seberat-berat badan, namun untung dilupakan jangan. Yang artinya, seberat apapun masalah yang sedang kita alami, jangan mudah menyerah. Karena kita percaya, akan selalu ada hikmah di balik masalah yang kita lalui. Saya Rahel, selamat menikmati online experience hari ini, and God bless you! Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for you, hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku.
Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kita jumpa kembali di hari Pentakosta pada hari ini. Perlu saya beritahukan, setelah firman Tuhan, kita semua akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan di rumah masing-masing roti atau biskuit dengan teh atau sirup. Sesudah firman Tuhan, kita akan langsung mengadakan acara perjamuan kudus. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta dirayakan pada hari yang ke-50 setelah Paskah. Dan hari Pentakosta disebut juga sebagai hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan terbentuknya gereja pertama di dunia. Pada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya takut, bersembunyi, tidak berani tampil, kini menjadi berani karena dipenuhi Roh Kudus, berani mewartakan Yesus yang bangkit kepada segala bangsa. Beberapa hari raya Kristen yang kita ketahui, Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Sebelum Tuhan Yesus melakukan tugasnya di dunia, Ia mempersiapkan diri selama 30 tahun. Dan selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan di atas bumi sampai Tuhan Yesus menghadapi salib. Paskah, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas salib untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, yang menyatakan kemenangan Kristus atas maut. Dan 40 hari setelah Paskah, gereja Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid seolah-olah kehilangan pegangan. Mereka takut untuk meneruskan pelayanan-pelayanan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Mengapa? Karena murid-murid sendiri melihat dalam pelayanan-pelayanan di bumi, Tuhan Yesus sering mengalami pencobaan, penderitaan, ejekan, hinaan, perlawanan-perlawanan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Dan murid-murid tahu bahwa mereka juga bakal mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kuasa sehingga murid-murid tidak perlu takut dan bisa tetap menjadi saksi Kristus yang setia dan berani. Untuk dapat menjadi saksi Kristus yang berani, murid-murid harus bertekun sehati dalam doa. Mereka berkumpul di suatu tempat selama kurang lebih 10 hari. Dan mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Roh Kudus turun dan murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah yang disebut hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta terjadi 50 hari setelah Paskah. Dan hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua setelah Paskah. Karena pada hari Pentakosta, Israel membawa hasil panen pertama, yaitu buah sulung kepada Tuhan. Pada hari Pentakosta terbentuklah gereja pertama di dunia. Gereja pertama dilahirkan oleh Roh Kudus, sehingga gereja tetap kuat, bertahan, dan terus berkembang. Tuhan Yesus naik ke surga, akan datang kembali kelak. Tidak ada satupun yang tahu kapan itu terjadi. Bisa sewaktu-waktu, bisa melalui kematian, ataupun melalui pengangkatan orang percaya kelak. Kita sekarang hidup antara zaman Pentakosta dan zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan zaman itu disebut sebagai zaman gereja, zaman Roh Kudus, atau zaman anugerah. Untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus mempersiapkan diri. Dan Roh Kudus yang ada pada kita akan membuat kita mampu
melakukan persiapan-persiapan itu. Roh Kudus akan mengerjakan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita, asal kita bertekun sehati berdoa. Yohanes 14 ayat 16-17 mengatakan, Aku meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah penolong yang akan selalu menyertai kita untuk selama-lamanya dan diam di dalam kita. Kalau Roh Kudus selalu menyertai kita dan diam di dalam kita, pasti akan mendatangkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Banyak tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah sebagai penolong atau penghibur. Ada seorang mahasiswa teologi menulis makalah tentang pengakuan dosa dalam tulisan bahasa Inggris. Pada salah satu bagian makalah itu, sebenarnya ia ingin menuliskan, when we confess our sin, He takes away our guilt. Bila kita mengakui dosa-dosa kita, Dia menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ia salah menuliskan kata guilt dengan guilt, sehingga kalimatnya berbunyi lain. When we confess our sin, He takes away our guilt. Bila kita mengakui dosa-dosa kita, Dia mengambil selimut kita. Mahasiswa itu menyerahkan makalah itu tanpa menyadari kesalahannya. Ketika makalah itu dikembalikan, mahasiswa ini melihat coretan dosennya yang mengatakan, jangan takut nak, engkau tak akan membeku kedinginan karena Allah memberikan kita seorang comforter atau penghibur yang dapat berarti juga selimut. Saudara-saudara, orang percaya tak perlu mengalami ketakutan, kecemasan untuk dapat terus melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberikan penolong atau penghibur yang diam di dalam kita dan akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Sejak hari Pentakosta, Roh Kudus telah memberikan pelayanan bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah bertekun sehati berdoa. Dengan bertekun sehati berdoa, itu menandakan bahwa kita benar-benar merindukan Roh Kudus bekerja dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Roh Kudus sudah memenuhi hidup orang-orang percaya. Hanya Roh Kudus sering tidak berperan dalam hidup kita karena kita belum dan kurang menyerah pada Roh Kudus. Apa yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus? Kita akan memeriksa dalam Efesus pasal 5 ayat 18-21. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Bila Roh Kudus menguasai hidup kita, yang pertama, hidup kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya hidupnya harus dipenuhi Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus harus jadi pengalaman pribadi yang dapat dinikmati setiap hari dan bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Hidup penuh Roh berarti secara terus-menerus hidup dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup tidak dikuasai oleh dosa lagi. Dan orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus akan menghasilkan yang kedua, sukacita. Ayat 19 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Penuh dengan Roh membuat hidup bersukacita. Dan hidup yang bersukacita adalah hidup yang benar-benar bebas dari segala ikatan dosa. Hidup penuh sukacita tidak ada atau tidak lagi mengalami tekanan-tekanan. Hidup yang bersukacita memiliki kegembiraan, bisa memuji Tuhan, ada sorak sukacita sehingga kita bisa memiliki perkataan yang baik. Hidup yang bersukacita adalah memiliki perkataan yang selalu menjadi berkat, menguatkan, membangun, memberi semangat yang kudus, dan bukan melemahkan atau menjatuhkan. Saudara-saudara, Roh Kudus akan mencegah kita
untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak memuliakan Tuhan. Sukacita ini merupakan salah satu buah roh. Sukacita yang Tuhan berikan bukanlah merupakan sukacita yang dangkal atau gampang berubah, tetapi sukacita yang ditandai dengan perasaan puas dan penuh kepercayaan yang dalam. Sukacita yang Tuhan berikan tidak pasang surut, walaupun menghadapi berbagai keadaan. Sukacita yang Tuhan berikan membuat kita menjaga persatuan di dalam Tuhan dan membuat kita suka bersekutu. Sukacita yang Tuhan berikan membuat kita terbeban dalam pelayanan. Melayani bukan karena disuruh, melayani bukan karena diperintah atau karena dapat tugas, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Ada seorang bapak melewati sebuah pasar burung. Dia mendengar kicauan burung dalam sangkar. Biarpun kicauan burung dalam sangkar itu sangat baik, tapi burung itu tidak bebas. Bapak itu berpikir, kalau burung itu dapat keluar dari sangkarnya, pasti kicauannya akan makin nyaring. Lalu bapak itu tergerak untuk membeli burung tersebut. Setelah burung itu dibeli, burung itu dilepaskan ke alam bebas. Dan burung itu terbang dengan bebas dan terus berkicau sekuat-kuatnya. Sekarang kicauan burung itu lain, kicauan kebebasan. Saudara-saudara, orang yang terikat oleh dosa, hidupnya tidak bebas, sehingga sukar untuk dapat bersukacita. Tetapi orang yang hidupnya mengalami kebebasan oleh Kristus, hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, memiliki sukacita dan bebas untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur. Ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Roh Kudus memberi kita karunia untuk mengucap syukur. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi baik pada saat kita diberkati atau kita sedang susah, bila hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dapat tetap bersyukur. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dengan sukacita mengakui bahwa setiap pemberian yang baik ataupun yang buruk, semuanya diketahui oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita benar-benar butuh agar hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, saat kita mengalami penderitaan, kekecewaan, tekanan-tekanan hidup, sakit penyakit, kita tidak akan dapat bersyukur. Dalam keadaan yang tak menyenangkan, kita harus tetap bersyukur agar tidak timbul rencana-rencana jahat dan memberikan kesempatan iblis bekerja melalui kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, kita mengalahkan iblis dan kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus berarti membuat kita tetap bertahan dalam suka dan duka sehingga kita bisa tetap bersyukur. Ada dua orang kakak beradik yang kurang mampu. Kadang-kadang mereka bisa makan, kadang-kadang mereka tidak bisa makan. Mereka membutuhkan belas kasihan orang. Kadang-kadang mereka juga harus berpuasa. Satu ketika, seorang ibu memberi mereka uang. Ketika mereka melihat uang itu, mereka membelikan sebungkus nasi. Karena uang itu hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi saja. Si kakak berkata kepada si adik, sedikit sekali nasi ini tidak cukup untuk dimakan berdua. Tapi apa kata si adik? Si adik berkata, Kak, kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Karena biarpun sedikit, kita masih bisa makan. Saudara-saudara, mengeluh dan melihat sisi negatif membuat kita tidak bisa bersyukur. Tetapi bila kita melihat dari segi positif, kita akan bisa bersyukur. Keempat, kita harus merendahkan diri. Ayat 21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kebesaran seseorang terletak pada kerendahan hatinya. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, jangan menonjolkan diri atau berusaha menjadi besar dengan merugikan orang lain. Tetapi sayang, murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa memahaminya. Dan bahkan pada perjamuan terakhir, murid-murid berbantah-bantah
tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, Ia mengajarkan kepada murid-murid bahwa mereka orang yang besar adalah orang yang menggunakan otoritasnya untuk membangun orang lain dan bukan membangun otoritas dirinya sendiri dan menganggap serta menjadikan dirinya sangat penting. Kita harus menganggap orang lain lebih utama, lebih penting daripada diri kita. Pada dasarnya, setiap orang ingin dan cenderung mementingkan diri sendiri. Tetapi Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk dapat merendahkan diri. Ada sekelompok kata. Biasanya kata itu hidup pada air. Suatu ketika di tempat kata-kata tinggal, air danaunya kering. Dan kata-kata itu mencari akal. Bagaimana agar mereka bisa mendapatkan air. Kata melihat bangau terbang. Dan kata berkata kepada bangau, tolong pindahkan kami ke tempat yang ada airnya. Bagaimana caranya? Bangau juga bingung. Lalu bangau mendapat akal. Dia mencengkram sebatang kayu. Dan berkata kepada kata-kata itu, gigit kayu ini supaya ide kalian terlaksana dan kalian mendapatkan air. Setelah bangau dan kata-kata itu terbang melintasi langit yang bersih, melewati sebuah pasar, orang-orang di pasar menyaksikan kejadian tersebut kagum. Dan salah seorang berkata, bukan main, siapa yang mempunyai ide ini? Mendengar pujian itu, sifat dasar kata muncul. Dan dengan lantang dia menjawab, itu adalah ideku. Dengan mengatakan demikian, gigitan pada kayu terlepas dan si kata jatuh dan mati. Saudara-saudara, orang yang tak dapat merendahkan diri akan mengalami kehancuran. Kita mau belajar dari ilmu padi, makin berisi, makin merunduk sebagai tanda kerendahan hati. Makin Tuhan memakai hidup kita, makin kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan kita, keperkasaan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus saja kita bisa tetap bertahan, tetap memiliki kesucian hidup, tetap bersyukur, tetap merendahkan diri. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing. Seperti tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu bisa mengikuti acara perjamuan kudus di rumah masing-masing dan menyiapkan roti atau biskuit dengan teh manis atau sirup. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Tuhan berikan demi keselamatan jiwa kami. Tanpa pengorbanan-Mu kami akan binasa. Tetapi pengorbanan Tuhan sudah membuat kami menjadi manusia yang berguna. Saudara-saudara, dengar firman Tuhan dan kita mau mengangkat roti ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu makan, Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan
untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami perlukan setiap hari. Tanpa Tuhan dalam hidup, maka hidup kami tak akan bebas dari kuasa dosa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami kekuatan lewat Roh Kudus, sehingga hidup kami terpelihara dan bebas dari dosa. Kami memiliki sukacita yang membuat kami memiliki perkataan yang baik, perasaan yang puas, yang menyukai persekutuan dengan Tuhan. Kami ingin selalu bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami dapat tetap memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus merendahkan diri kami, karena kami bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk apa yang kami alami. Sudah hampir 3 bulan kami tidak bisa beribadah bersama. Kami rindu Tuhan untuk dapat beribadah bersama kembali dengan keluarga besar kami. Beri kami kesempatan untuk hal itu. Kami mohon agar situasi yang sudah membuat banyak kesulitan hidup ini cepat berakhir. Sehingga kami bisa kembali melakukan tugas-tugas kami dengan baik seperti semula. Beribadah bersama, karena itu yang sangat kami rindukan Tuhan. Roh Kudus akan terus menopang hidup kami, menyertai kami, dan tidak membuat kami putus asa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, agar mereka bisa memberikan arahan yang tepat dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati apa yang masih kami bisa kerjakan saat ini dan mencukupkan segala keperluan hidup kami. Beri kami hati yang berkemurahan, agar kami dapat terus berbagi kasih dengan sesama kami yang membutuhkan di saat yang sulit ini. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan untuk kelangsungan gereja Tuhan dan juga untuk kegiatan sosial yang masih kami lakukan hingga saat ini. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu.